Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ambisi. Di segmen kali ini masih dengan di segmen cerita misteri, dimana di segmen kali ini saya sudah mendapatkan salah satu dari narasumber, dimana narasumber ini pernah lolos dari maut, tapi ada yang sedikit ganjal dengan cerita lolos dari maut narasumber kali ini, karena si narasumber ini lolos dari istilahnya tumbal sebuah bendungan, dimana di bendungan tersebut sering terjadi sebuah tragedi kematian atau tragedi orang tenggelam. Tapi si narasumber ini lolos dari tragedi tersebut dan masih hidup sampai saat ini. Dan terima kasih yang sudah selalu menonton video ini. Bila mana dari penonton ada yang mempunyai cerita misteri, cerita horor dan menarik untuk diulas, bisa DM ke Instagram saya, lalu ceritakan dan nanti akan saya ulas, ceritakan kembali pada channel ini. Oke, langsung saja, karena dari narasumber tidak mau nama dan alamatnya diketahui lebih luas atau dipublikasikan secara detail. Langsung saja, pada saat itu ini cerita sudah cukup lampau lama. Pada saat itu berkisar tahun 2013 kalau enggak 14, itu yang disampaikan oleh narasumber. Pada waktu siang hari, narasumber ini pergi ke sebuah kali atau sungai. Tujuannya dari si narasumber ini hanya untuk mancing ikan atau bersenang-senang main ke sungai untuk mencari ikan. Si narasumber ini berangkat dengan 3 temannya, 3 dengan si narasumber, jadi dengan 2 temannya, 3 orang dia berangkat. Sekitar jam 9-10 siang si narasumber ini pergi ke kali dengan tujuan untuk memancing ikan bersama teman-temannya. Kadang juga memancing, kadang juga cari burung. Di situ si narasumber bersama 2 temannya berangkat ke suatu sungai. Pertama, si narasumber tidak langsung menuju ke bendungan tersebut, karena dari ketiga orang ini memang benar-benar nggak tahu kalau posisi bendungan tersebut itu sering memakan korban. Namanya juga anak-anak, mereka sampainya di sungai, mereka langsung mancing. Di awal belum ada yang ganjal, istilahnya belum ada yang mencurigakan. Mereka mancing, lambat larut mereka mendapatkan ikan yang memang nggak banyak, katanya cuma ikan-ikan kecil dan itu hanya beberapa. Selepas itu 3 orang ini merasa bosan dengan lokasi waktu mancing tersebut. Lokasi waktu mancing saat itu mereka memang belum ke bendungan yang nanti pada inti cerita. Dari salah satu 3 orang ini ada yang celetus. Kalau kita pindah ke bawah gimana? Emang posisinya yang buat mancing itu kan agak atas. Salah satu orang ini celetus, kalau kita pindah ke posisi yang bawah gimana? Kayaknya banyak ikan yang di sana. Beberapa temannya ini langsung respon, oh iya nggak apa-apa, kita coba ke bawah yuk, siapa tahu dapat ikan-ikan besar. Seperti itu. Kemudian 3 orang ini
turun jalan kaki ke bawah, kisar 3-5 menit perjalanan itu jalan kaki. Mereka lewat pinggiran sungai sampai di bendungan. Salah satu ngobrol, kayaknya di sini banyak ikannya, coba yuk mancing di sini. Mereka lanjut mancing. Salah satu 3 orang ini ada yang bosen, wah aku nggak dapat ikan, cuma gini-gini aja, bosen, kalau kita mandi aja gimana? Seperti itu. Oh iya nggak apa-apa, namanya juga remaja yang masih suka iseng, istilahnya cari seneng main sana main sini. Mereka langsung buka baju, langsung mereka berenang mandi di sungai seperti pada umumnya. Nah, si narasumber yang menceritakan ini tadi bilang, aku juga mau tapi aku nggak bisa berenang. Bilang sama 2 orang temannya, kalau kamu nggak bisa berenang, kamu di pinggir aja ya, jangan kesini, soalnya sini dalam. Tuh. Udah lanjut, mereka berenang. Si narasumber yang nanti menceritakan ini di pinggir, 2 orang temannya ke tengah, ke dekat bendungan. Oke, setelah mandi beberapa saat, yang 2 orang ini yang di bendungan, mereka bermainnya asik. Kalau kelihatan seru gitu karena di bendungan, yang 2 orang ini bisa berenang kesana kemari, bercandaan lah, banyak bercandaan. Nah, si narasumber ini yang satu yang di pinggir yang menceritakan kisah ini, dia merasa sendiri, nggak senang sendiri karena berada di pinggiran. Dia kan di bagian yang dangkal lah, nggak di bagian yang dalam. Dia tanya kepada 2 orang temannya, yang sana itu apa nggak dalam, kok kalian asik kayaknya di sana? Setelah si narasumber ini merasa sendiri di bagian yang dangkal, dia ngobrol sama 2 temannya yang di bagian dalam yang dekat dengan bendungan. Kok di situ kayak nggak dalam ya airnya? Si narasumber tanya. 2 temannya jawab, di sini dalam sekitar 2 meteran. Kalau kamu nggak bisa berenang jangan kesini. Temannya udah jawab seperti itu. Tapi si narasumber nggak percaya. Wah, kamu paling bohong. Kayaknya seru di situ. Saya tak ikut ke situ ya. Bilang gitu. Temannya jawab, nggak usah, kamu di situ aja. Sini nanti dalam, kalau kamu nggak bisa berenang bahaya. Tapi si narasumber tersebut yang ngeyel tetap mau ke tengah di bagian yang dekat bendungan. Narasumber berenang ke tengah, sampainya ke tengah, benar kejadian. Si narasumber tenggelam. Yang 2 orang ini panik. Si narasumber udah kayak udah tenggelam, cuma kelihatan tangannya sambil manggil, udah raut, wajahnya mulai memerah karena udah banyak minum air mungkin. 2 temannya ini, yang satu nolongin, dia nyelam dari bawah, diangkat ke atas, tapi nggak kuat karena si narasumber yang tenggelam ini kan gerak terus, dia kakinya gerak terus, itu nendang gitu. Jadi si temannya ini kewalahan ngangkat. Terus lanjut, si satu temannya tadi
loncat, narik si narasumber, dibawa ke tepi, ke pinggir sungai. Dan si narasumber ini udah benar-benar lemas karena banyak minum air dan mukanya itu udah merah, udah kelihatan kayak benar-benar emang tadi udah tenggelam. Ada kalau 2-3 menit lah, akan 2-3 menit si narasumber ini tenggelam. Lanjut sampai di pinggir, si narasumber ini muntah itu udah keluarnya air, dan 3 orang ini semua sama-sama tegang habis ngalamin kondisi seperti ini. Mereka panik, mereka pada bingung. Ada salah satu warga yang di dekat situ, karena kan posisi di pinggiran tepi sungai itu kan persawahan, dan memang posisinya itu nggak jauh dari pemukiman warga itu sambil lari lihat 3 orang ini kebingungan, mungkin tahu kalau habis tenggelam. Bapak-bapak katanya orang tua, dia langsung tanya, ada apa mas? Ini pak, teman saya tadi tenggelam pak. Oh, di sana itu dalam mas, besok lagi kalau berenang jangan di sana ya. Bapaknya bilang kalau berenang jangan di area sini, bahaya. Mak bilang gitu, kalau mau berenang di atas aja yang dangkal, yang dekat pemukiman warga, seperti itu. Tapi nggak apa-apa itu mas, tenangnya nggak apa-apa pak, cuma lemas. Wah itu udah minum banyak air mas, alhamdulillahnya nggak jadi diminta mas, bapaknya bilang gitu. 3 orang ini otomatis bingung kan, nggak jadi diminta bagaimana maksudnya itu, karena memang 3 orang ini benar-benar nggak tahu kalau di bendungan ini sering istilahnya sering memakan korban. Nah setelah itu 3 orang ini pulang, sampainya di rumah mereka sepakat untuk tidak memberitahu orang tua mereka atau keluarga mereka karena takut nanti dimarahi. Nah mereka pulang, mereka mampir di salah satu dekat warung di kampung 3 orang ini, karena memang 3 orang ini rumahnya satu kampung desa. Mereka mampir, mereka beli minuman, mereka cerita sama yang ada di warung tersebut bahwasanya tadi salah satu dari temannya mau tenggelam. Nah di situ ada yang nyambung, pasti kamu di bendungan ya, seperti itu. Iya pak. Oh, bapaknya bilang, beruntung kamu dek, kamu pulang masih selamat, bilang seperti itu. Nah 3 orang ini tambah takut kan, nggak berani cerita sama keluarganya, sama orang tua, karena dengar dari bapaknya itu. Emangnya kenapa pak? Loh di situ kan sering mas terjadi, habis kejadian orang tenggelam di situ nanti pasti ikannya banyak di situ, banyak ikan yang bisa dipanen, di pancing atau di kasih jala, seperti itu. Beruntung mas kamu selamat bisa pulang. Nah setelah itu, setelah selesai ngobrol, selesai minum, 3 orang ini pulang. Setelah pulang,
ke rumah masing-masing. Besok harinya itu mereka dengar kabar hari Jumat, setelah Jumatan sekitar jam 2 kalau nggak jam 3, salah satu 3 orang ini dapat kabar kalau ada orang tenggelam di bendungan tersebut. Nah, otomatis teman-temannya tadi dan termasuk si narasumber kasih tahu kalau di sana hari ini ada orang tenggelam dan belum ditemukan, karena memang benar-benar kejadian kemarin itu membuat si narasumber ini trauma, bahkan 2 temannya juga pun trauma istilahnya dengan kejadian seperti itu. Ditambah keesokan harinya dengar kalau itu masih tetanggaan desa dari 3 orang tersebut yang tenggelam itu, dan katanya itu orang cari ikan juga. Nah, singkat cerita, temu itu sekitar jam 7 malam atau sekitar waktu Isya. Orang tersebut baru ketemu. Nah, kabar itu semakin ramai, semakin luas, karena emang kejadian seperti itu tuh sudah nggak asing bagi warga sekitar. Banyak yang nanyain keadaan si narasumber. Kamu beruntung, banyak yang ngatain misalnya, kalau beruntung bukan kamu kemarin yang jadi korban, bukan kamu kemarin yang diminta, seperti itu. Nah, lanjut ke korban tersebut. Menurut saksi sekitar warga, memang korban itu sehari sebelum kejadian di rumah itu memang sudah aneh. Korban selalu bilang pengen cari ikan yang banyak, seperti itu, buat keluarganya biar seneng. Memang keanehan sebelum kejadian dari si korban ini memang sudah ada. Jadi kejanggalan lagi dari proses pencarian tersebut. Dari sekitar jam 2 siang dari tim SAR, dari kepolisian itu udah mengarahkan semua kemampuan, semua kapasitas untuk mencari korban tersebut. Memang di area bendungan itu memang nggak begitu besar, karena bendungan sungai itu berkisar 10-15 meter. Tapi dengan waktu yang cukup lama tersebut dan banyaknya tim bantuan, tim penyelam, itu tidak ada yang melihat jasad orang yang tenggelam tersebut. Nah, setelah semua capek, udah menguras tenaga, menguras waktu, ada salah satu bisa dikatakan orang pintar yang datang. Orang pintar ini melakukan ritual di dekat bendungan. Setelah melakukan ritual, ada beberapa saat yang disaksikan oleh pengurus desa tersebut dan tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan sungai tersebut. Si orang pintar ini bilang kalau nanti kisaran jam 7 di korban akan tenggelam. Nah, singkat ceritanya, salah satu tim SAR dipanggil oleh orang pintar ini. Mas, coba 2 atau 3 orang nanti cari lagi ya, tapi ini kondisinya malam, udah gelap. Saya minta lebih hati-hati. Sekitar habis maghrib, beberapa tim SAR dan penyelam itu turun lagi, main lagi, karena tadi kan sempat istirahat, ada jeda maghrib dan ada beberapa seperti ritual. Tim SAR turun
Dan perkataan si orang pintar ini benar, terbukti. Jadi si korban ini dia itu posisinya kaki itu tersangkut oleh jalannya sendiri. Jala itu kayak jaring gitu, alat buat tarik ikan. Kakinya kayak keikat, jalannya keikat jalannya itu. Setelah korban dievakuasi, kondisinya udah perut membesar, udah badan udah putih semua, udah biru karena waktunya juga lumayan lama, dari siang sampai malam baru selesai evakuasi dan bisa dipulangkan pada keluarga korban. Jadi kesimpulannya pada cerita pada segmen kali ini, kita harus selalu berhati-hati di suatu tempat manapun dan selalu jaga sikap. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.